Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, tentang topik penelitian yang sedang kami lakukan, yang mungkin kalau sekilas kedengarannya jauh dari bidang teknik mesin, tapi sebenarnya justru kalau kita coba mengerti lebih detail, itu justru malah sangat dekat sekali dengan, bidang keilmuan teknik mesin. Nah, tentu saya sedang bicara tentang penelitian pemanfaatan teknologi ultrasonikasi untuk bunuh bakteri. Ini Mhm. penelitian yang, kita lakukan bersama Pak Pulung, Pak Bentang, dan kawan-kawan di SITH. Nah, ini di sebelah saya kebetulan sudah ada, Bu Maya dari SITH, salah Halo. satu kolaborator kita, yang mungkin bisa menjelaskan lebih jauh latar belakang kenapa sih kita perlu gunakan teknologi ini untuk, sterilisasi. Mhm. Jadi selain saya, kolaborator lainnya juga ada, Profesor Pinkan Adityawati dan Ibu Kamarisima dari SITH juga. Jadi latar belakangnya itu, kan selama ini yang kita kenal, untuk membunuh bakteri ya atau inaktivasi bakteri itu Inaktivasi. adalah melalui pemanasan. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu begitu ya, ada bahan-bahan atau material-material tertentu yang sensitif terhadap pemanasan. Mmm, Nah, jadi misalnya nih, makanan yang sensitif terhadap pemanasan itu kalau dipanaskan berlebihan gitu ya, atau terlalu tinggi, atau terlalu lama, nah itu nanti, bisa rasanya yang jadi berkurang, jadi oke. kurang enak gitu ya misalnya, atau kualitas nutrisinya itu juga, menurun. Mmm, Nah, selain itu ditemukan juga, bakteri-bakteri atau mikroorganisme lain yang resisten atau tahan terhadap pemanasan. Nah, oleh karena itu dimulailah, kita itu mengeksplorasi teknologi-teknologi lainnya gitu ya, selain, pemanasan, apa nih yang efektif bisa, membunuh bakteri. Mungkin kira-kira seperti itu latar belakangnya. nah, ini di sini kita juga sudah, bisa lihat ya Mhm, sama-sama, kalau di, fisikanya gitu ya, mhm, gelombang, frekuensi ultrasonik itu kan yang di atas batas pendengaran kita, betul. 20 kilohertz. Nah, tentu kalau di aplikasi real Mhm, yang paling, cepat, yang paling familiar mungkin untuk USG, USG ya, imaging ya, heeh, atau juga mungkin di teknik mesin untuk non destructive testing. Jadi, mhm, kita gunakan eksitasi ultrasonik ini, kemudian kita pancarkan pantulan dari struktur-struktur ini, kemudian kita bisa tahu nanti apakah ada retak atau oke. cacat di struktur tersebut. Misalnya kayak di perpipaan Iya, ini ini gitu contoh ya? di Mhm. pipa ini nih, gambarnya. Nah, kalau di, eee, aplikasi yang kita teliti ini kan ultrasonikasinya Mhm. ada di kategori power Betul, power power ultrasound ya. ultrasound, iya. Oke, nah jadi ini salah satu contoh aplikasi power ultrasound ya, yang di video ini. Jadi power ultrasound itu kita bisa bilang lebih destruktif Hmm, dibandingkan tadi ya, rentang yang misalnya untuk diagnostik gitu. power-nya lebih besar berarti Heeh, ya? betul. Nah, ini alat yang mungkin teman-teman di apa, biologi atau mikrobiologi atau kimia familiar dengan, sonikator ini ya. Jadi kita punya suatu probe logam yang digetarkan. Nah, digetarkan kita bisa lihat ada gelembung-gelembung yang dihasilkan di cairannya akibat dari getaran si gelombang Si ultrasonik oh jadi tadi. ini ada probe-nya gitu ya, Betul. terus dia beroscilasi di gelombang, frekuensinya ultrasonik. Iya. Nah kemudian nah kalau di Dihasilkanlah iya gelembung-gelembung gelembung-gelembung ini ya. ini. Nah, ini mungkin yang Nah teknik mesin bisa menjelaskan sebenarnya ini gelembung-gelembung ini tuh Ini apa ini sih? menarik ya sebenarnya, karena kalau di teknik mesin Mhm, justru di pelajaran seperti mekanika fluida mhm, atau, ketika kita belajar pompa, turbin air, mhm, propeller kapal, justru kita nggak mau nih ada kavitasi ini. Kenapa? mmm, Karena kavitasi ini dia menyebabkan tekanan yang sangat besar. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah ada, fluktuasi, tekanan. mhm. Nah, ketika tekanannya turun, ingat kelas termonya, tekanannya turun, fasenya berubah dari cair jadi gas. Nah, ketika jadi Oh, gas, dia bisa meledak menghasilkan tekanan yang sangat besar. Nah, tekanan ini yang kemudian menumbuk, komponen-komponen tadi seperti propeller kapal, sehingga ada piting, nanti dia bolong-bolong kecil-kecil. mmm, Nah, menariknya justru di sini, kalau di teknik mesin mungkin kita tidak mau fenomena mhm, ini, kita justru hindari. di sini kita menggunakan fenomena ini untuk membunuh bakteri ya.
Nah, mungkin aplikasinya kalau di mikrobiologi sendiri gimana ya? Nah, ini kemarin kan kita sudah lakukan juga ya eksperimentalnya. Jadi kita coba nih beberapa sistem makanan. Contohnya kayak susu yang kemarin kita coba ya, ada juga jus buah-buahan, kemudian minuman tradisional seperti kunyit asam. Nah, jadi makanan-makanan ini kita coba sterilisasi atau di-treatment gitu ya menggunakan gelombang ultrasonik tadi. Nah, hasilnya ternyata setelah disimpan selama 10 hari nih minuman-minuman itu hasilnya menunjukkan laju pertumbuhan bakterinya itu lebih rendah setelah si sistem makanan tersebut di-treatment menggunakan gelombang Jadi ultrasonik. memang sudah terbukti ya bahwa ini Betul, cukup efisien ya. dari studi di lab yang kita lakukan Dan bersama ini teman-teman di pasca panen. ini gambar elektron micrograph-nya ya. Ini yang waktu sehat kayaknya ya. Iya, yang atas ini kan gambar sel Bakteri. bakteri, misalnya contohnya E. coli yang masih utuh gitu. Nah, yang di bawahnya Yang di bawah ini setelah setelah perlakuan. perlakuan sonikasi. Jadi kira-kira bakteri yang ada dalam makanan itu Hancur ya. state-nya seperti inilah Oke, hancur. jadi Ya kan? sebelum perlakuan dia masih sehat, setelah perlakuan dia hancur Betul. seperti gambar ini. Nah, mungkin ada pertanyaan juga dari mahasiswa. Ini kan sistem yang di-treat dari tadi kan minuman. Nah, bisakah metode ini digunakan tapi untuk makanan yang bentuknya padatan? Ya, bisa juga. Jadi untuk yang misalnya sayuran segar atau buah-buahan segar, nanti kita bisa rendam di air. Nah, airnya ini yang kita sonikasi. Jadi si gelombang ultrasoniknya kita treat ke air yang rendamannya itu gitu. Jadi seperti kita punya sikat-sikat kecil gitu ya? Iya, ibaratnya. Jadi sikat-sikat kecil itu nanti yang akan membuat si bakteri-bakteri yang menempel di permukaan sayuran atau buah-buahan tadi ibaratnya kayak terpental-pental karena si gelembung-gelembung kavitasi tadi gitu. Nah, sekarang ini mungkin dari aspek teknik mesinnya ya. Tadi kan kita secara eksperimen nih sudah tahu gitu, oh ternyata laju pertumbuhan bakteri setelah di-treat dengan sonikasi itu berkurang gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya yang terjadi di skala mikroskopik terhadap bakteri-bakteri tadi? Gitu. Nah, kalau dari aspek teknik mesinnya, ini kita sebenarnya sudah belajar nih. Di teknik mesin biasanya bentuk-bentuk seperti ini kita sebut sebagai bejana tekan. Nah, yang kita coba lakukan adalah kita berusaha mengembangkan suatu model untuk memprediksi apa yang terjadi pada bakteri-bakteri ini ya, ketika dia dapat beban impak dari kavitasi. Jadi ini contohnya, gambar yang di atas sekali lagi elektron micrograph yang tersedia, dan kemudian yang di bawah ini adalah model yang coba kita kembangkan. Jadi yang di bawah ini adalah model sel E. coli gitu ya? Iya, jadi ini model yang di atas adalah hasil eksperimen. Jadi yang kita lakukan adalah sekarang seperti pemodelan pada umumnya ya. Jadi kita ingin memprediksi apa yang terjadi terhadap bakteri-bakteri itu. Harapannya kan kalau kita bisa prediksi dan mengerti, kita nanti bisa cari metode yang paling efisien. Nah, tentu metode-metode ini dilakukan di skala yang sangat kecil seperti ini. Skalanya kan dilihat di elektron micrograph ini. Ini skalanya 1 mikron, 2 mikron. Iya. Dan ternyata juga dari pemodelan kita diketahui bahwa sel itu rusak cepat sekali. Ordenya nanosecond, dia sebenarnya sudah rusak. Nah, ini mungkin ya yang insight-insight yang kita tidak dapat. Nah, dari pemodelan tersebut, tujuan kita sih dari sisi teknik mesinnya, kita juga berusaha untuk mengembangkan alat ultrasonikasi yang lebih baik. Nah, ini sebenarnya sudah berjalan. Ada mahasiswa sebelumnya yang sudah mengembangkan perangkat ini, tapi tentu prototipe ini, tapi masih perlu improvement. Dan harapannya hasil pemodelan yang kita kembangkan bisa jadi input. Bagaimana sih bakteri itu mati dengan menggunakan ultrasonikasi ini? Harapannya kemudian bisakah kita buat alat yang lebih efisien? Betul. Misalnya yang dilihat dari segi kayak frekuensinya harus berapa, kemudian intensitasnya harus seperti apa gitu ya. Karena kan tadi
kita sempat lihat di awal tuh yang rentang frekuensi gelombang ultrasound itu kan sebetulnya sangat lebar ya, dari order ratusan kilo misalnya sampai megahertz. Nah, itu juga efeknya bisa beda-beda gitu kan. Jadi frekuensi yang berbeda, intensitas yang Yang berbeda ya. berbeda, itu juga bisa memberikan efek yang berbeda terhadap, bakteri ataupun sistem biologis lainnya. Ini cocok sekali dengan apa yang sudah kita pelajari di teknik mesin ya. Tentu untuk struktur dan sifat material yang beda-beda, tentu Betul. punya efek yang beda-beda tergantung dengan stimulus yang dikenakan. Dan Misalnya karakter si materialnya sendiri ya. Ya, semoga ini jadi Kolaborasi kolaborasi multidisiplin ya. multidisiplin yang baik, dan kami sangat welcome sekali untuk mahasiswa-mahasiswa yang Betul. tertarik mengerjakan hal ini. Iya, jadi kami nih misalnya dari pihak end user pun selama ini gitu di lab ya, jadi mengerti, oh sebetulnya prinsip kavitasi itu seperti apa sih yang ada di alat sonikator ini gitu. Jadi tidak hanya bisa menggunakan, tapi juga memahami, mengerti bagaimana sebetulnya proses kavitasi ini terjadi.